Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ke YouTube channel yang Matrix. Kali ini belajarnya masih sama Miss Ijara. Kita belajar faktor bilangan, faktor prima, faktorisasi prima, KPK, dan FPB untuk kelas 7. Nah, sebenarnya bicarain KPK dan FPB nih, itu sebenarnya udah kita pelajari ya sewaktu sewaktu SD dulu. Nah, di kelas 7 kita belajar lagi nih. Kita langsung aja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu faktor bilangan. Nah, faktor bilangan itu apa sih? Faktor bilangan ini adalah bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Berarti isinya nih bilangan-bilangan bulat ya, yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Contoh nih, tentukan faktor bilangan dari 40. Maka adik-adik langsung boleh bikin nih 40. Boleh pakai font faktor gini ya, boleh juga pakai tabel. Ini berapa kali berapa aja sih yang dapatnya 40? Kita boleh langsung mulai dari 1 dulu. 1 kali 40. Terus tuh kita coba ya, 2. 40 bisa nggak dibagi 2? Bisa, dapatnya 20. 40 bisakah dibagi 3? Nggak bisa ya. Jadi kita langsung loncat nih ke 4. 40 bisa dibagi 4 nggak? Bisa, dapatnya 10. Kemudian 40 apakah bisa dibagi 5? Bisa, dapatnya 8 ya. Lanjut nih, apakah 40 bisa dibagi 6? Nggak bisa. Jadi sebenarnya bukan tidak bisa ya, tapi hasilnya itu tidak habis. Jadi ada sisanya. Atau nanti kalau misalnya mau dilanjutkan jadinya pecahan desimal. Sementara faktor bilangan ini adalah bilangan-bilangan bulat. Jadi ini tidak masuk gitu ya. Terus 40 bagi 7, apakah habis? Tidak juga. Kemudian 40 bagi 8. Nah, kalau udah ketemu gini nih sama, ini berarti adik-adik bisa stop aja ya. Berarti sudah cukup segini. Gitu. Jadi, faktor bilangan bisa ditulis nih, faktor bilangan dari 40 itu adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40 gitu. Berapa jumlah faktor bilangan? Nanti bisa ditanya nih, jumlah bilangan. Jumlah bilangan yang merupakan faktor dari 40, maka jawabannya adalah berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bilangan. Oke adik-adik, sip ya, clear ya untuk faktor bilangan. Sekarang kita lanjut ke faktor prima dan faktorisasi prima. Hati-hati nih, ada faktor prima dan faktorisasi prima. Kalau faktor prima itu hanya bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan. Jadi bilangan primanya aja yang kita isi. Sementara faktorisasi prima adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima itu. Gimana tuh maksudnya, Miss? Nah, diingat-ingat dulu nih, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Ini kok dilanjutin ada 11 dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi dia nggak punya faktor lain ya. Hanya bisa dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Gitu. Coba kita contohkan. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 40. Masih sama ya angkanya dengan yang tadi, 40 juga. Kita langsung bikin nih. Nah, yang kali ini yang kita buat adalah pohon faktor prima. Gitu ya. Yang kita buat pohon faktor prima. Udah berbeda dengan faktor bilangan yang tadi. Kita bikin 40. Nah, mulailah dari faktor prima yang bilangan prima yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah 2 nih. Apakah 40 bisa dibagi 2? Bisa, jawabannya 20. Nah, kita turunin 20-nya. Apakah 20 masih bisa dibagi 2?
Bisa, jawabannya 10. Apakah 10 masih bisa dibagi 2? Bisa, jawabannya 5 ya. Nah, apakah 5 masih bisa dibagi 2? Nggak bisa, jadi kalau udah terakhirnya itu kita lihat adalah bilangan prima, kan 5 termasuk bilangan prima ya, maka 5 ini dibagi dengan 5 itu sendiri. Hasilnya 1. Jadi kalau adik-adik udah ketemu 1 nih di ujung, berarti ini udah selesai. Oke? Nah, kita tentukan nih faktor primanya dulu ya. Tentukan faktor prima. Faktor prima dari bilangan 40. Nah, gini deh. Adalah, jadi kalau dibilang faktor prima saja, maka bilangan prima itu saja. Coba adik-adik lihat yang sebelah kiri ini aja ya. Bilangan primanya itu ada apa aja? Ada 2 dan ada juga, nih ada 2 ya. Ada 2 dan ada 5. Ya udah cukup bilang 2 dan 5. Itu sudah selesai. Nah, sementara kalau faktorisasi prima dari bilangan 40 adalah, nah kita hitung nih 2-nya. Jadi kan tadi ingat perkalian, jadi ada kali-kalinya ya. Berarti 2 dulu nih kita hitung. 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kita bikin gitu ya. Atau kalau misalnya boleh nih adik-adik bikin dulu 2 kali 2 kali 2 ada 3 gitu ya. Terus selanjutnya 5. Nah, ini kalau dibuat berarti 2-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Inilah jawabannya ya. Jadi berbeda ya. Faktor prima itu 2 dan 5. Sedangkan faktorisasi prima itu adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima itu sendiri. Jadi 2 pangkat 3 kali 5. Udah cukup sampai di sini. Oke? Kita lanjut ya untuk KPK dan FPB. Jadi ini yang tadi ini akan kita gunakan untuk menentukan KPK dan FPB. Gimana tuh caranya? Yuk kita bahas. Diingat-ingat dulu nih, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Dari persekutuan terkecil dari nih, jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan. Sementara FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan, jadi kelompok bilangan. Coba ya, kalau misalnya kita punyanya itu adalah 3 dan misalnya 4 dan 12, misalnya gitu ya. Atau 6 dan 8 deh, biar enak nih, 6 dan 8 yang kecil-kecil dulu. Kalau ditanya KPK-nya, maka biasanya kita 6, 12, ditambah lagi 6, 18 gitu ya. Sama nih, 8 juga 8, ditambahin 8, 16, tambahin 8 lagi 24. Belum ada nih yang sama, sampai kita ketemu yang sama. Berarti 18 tambahin 6, 24, tambahin 6 lagi, 30, tambahin 6 lagi, 36 gitu ya. Dan seterusnya nih. Kayak sini deh. Terus itu ini juga. Nah, udah ketemu yang sama, maka ini dia. Namanya KPK-nya. Kelipatan, nah ini kan kelipatan 6 ya. Yang ini kelipatan 8. Kelipatan persekutuan, berarti yang sama paling kecil itu adalah 48. Jadi yang sama duluan kita ketemu itu KPK. Itu kalau kita pakai cara yang manual. Sama kayak FPB. Tadi 1 kali 6, 2 kali 3 kalau ada masih ingat yang faktor bilangan sebelumnya ya. 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, ini kan udah nih. Yang mana yang sama? Coba dilihat. Oh, yang sama adalah berapa yang sama? 1, 2 ya. Karena dia bilang faktor persekutuan terbesar, maka di sini adalah 2 FPB-nya. Yang sama, faktor yang sama begitu ya. Itu
Waktu kita belajar awal-awal tuh KPK FPB dijelaskannya kayak gitu. Nah, kemudian ternyata KPK FPB bisa kok dicari pakai faktor prima. Jadi nggak perlu kita tambah-tambahin gitu ya. Caranya gimana? Misalnya, tentukan KPK dan FPB dari bilangan 40 dan 36. Nah, yang perlu adik-adik ingat di sini adalah KPK ambil semuanya dengan pangkat yang paling besar. Jadi semua besar. Sementara FPB ambil angsana dengan pangkat yang terkecil. Jadi sama kecil. KPK semua besar, FPB sama kecil. Nah, kita coba ya. Kita buat dulu nih. Jadi kita tentuin dulu masing-masing. Jadi yang pertama itu yang langkah kita lakukan adalah tentukan dulu faktorisasi prima. Dari masing-masing bilangan gitu ya. Masing bilangan. Nah, 40 kita buat. Tadi udah kita buat tuh ya. Ada 2, 20, 2, 10, 2, 5, terus 5, 1. Jadi kalau dibikin faktor, sini gede. Faktorisasi primanya prima dari 40 itu sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 5 gitu ya. Sekarang kita bikin yang 36 bagi 2 masih bisa 18. Masih bisa bagi 2 enggak? Masih, jawabannya 9. 9 apakah masih bisa dibagi 2? Tidak ya. Jadi ingat tadi bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Berarti kita 2-nya udah nggak bisa, berarti sekarang kita ke 3 nih. Gitu ya adik-adik ya. Berarti 9 bagi 3. Ya, dapatnya 3. 3 udah bilangan prima. Tadi kalau bilangan prima langsung bikin bilangan prima itu sendiri dan dikali 1. Oke, sekarang kita tentukan faktorisasi primanya. 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Gitu ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kita tentukan yuk KPK dan FPB-nya. Pertama, KPK dulu deh. KPK di situ dibilang ambil semua. Berarti kalau ada, ingat tadi ya, di sini aja kita bikin nih. Ingat tadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Apakah ada 2? Ada, kita ambil. Nah, 2-nya ada 2 nih di sini. Jadi di bawah ada, di atas ada. Ingat, ambilnya pangkat yang terbesar. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Gitu ya. Apakah ada 3? Ada. Ada nih 3 nih. Berarti kita ambil 3 pangkat 2. Apakah ada 5? Ada nih. Kita ambil juga 5. Nah, ini kita hitung ya. 2 pangkat 3, 8. Kali 3 pangkat 2, 9. Kali 5. Berarti 8 kali 9 kali 5 itu adalah berapa nih? 8 kali 5, 40. Kali 9, 360 ya, 360. Nah, FPB sama dengan, nah kalau FPB gimana? Ambil yang sama saja, yang sama aja. Yang sama itu di sini berarti cuma 2, sama-sama punya 2. Kita pangkatnya yang terkecil, berarti pangkat yang terkecil ini 2 pangkat 2. Sama dengan 4, berarti KPK-nya adalah 360 dan FPB-nya adalah 4, gitu ya adik-adik. Karena tadi kalau kita ambil 3, di atas nggak ada 3. Nah, kalau kita ambil 5, di bawah nggak ada 5, jadi nggak bisa, oke? Begitu ya adik-adik ya. Oke, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya C-Matrix dan follow Instagram brightsaga.lc.
Dan kalau kalian punya soal atau materi yang ingin dibahas, langsung aja komen di bawah ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.